Ibu Pengawas Sekolah Bunyatun SPDI. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Rusmiyadi SPDSD, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 16 Batu Payung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena pada hari ini walau sedikit mendung, kita masih dapat berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan materi sosialisasi budaya positif di SD Negeri 16 Batu Payung dengan tema mari kita terapkan budaya positif di sekolah agar dapat membentuk karakter anak sehingga menjadi profil pelajar Pancasila. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dari pengawas sekolah. Yang ketiga penyampaian sosialisasi budaya positif oleh Pak Ramli. Yang keempat ibu doa, yang terakhir adalah penutup. Mari yang pertama pembukaan. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai acara pada hari ini. Lanjut ke yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Pak Rusmiyadi saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara antara kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Hajah Bunyatun, Sarjana Pendidikan Islam, Master di Islam, selaku pengawas SDN 16 Batu Payung yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Ramli sebagai CGP angkatan ke-6 sebagai narasumber pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 16 Batu Payung. Puji syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbagai macam rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, di antara adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini, yaitu tentang sosialisasi budaya positif di SD Negeri 16 Batu Payung dengan tema mari kita terapkan budaya positif di sekolah agar dapat membentuk karakter anak sehingga menjadi siswa profil pelajar Pancasila. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Pengawas yang telah hadir pada hari ini menyempatkan waktunya di sekolah kita ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang juga hadir pada hari ini untuk acara kita, yaitu sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini adalah guru, mempunyai tugas mengajar, mendidik, membimbing, melatih, mengevaluasi siswa kita. Di samping itu juga kita harus juga mendukung program pemerintah, yaitu yang namanya programnya adalah guru penggerak. Alhamdulillah di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan ini, walaupun banyak yang daftar, tapi Pak Ramli lolos seleksi yang sangat ketat, sehingga mereka terpilih sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 yang saat ini sedang menjalani pendidikan dan pelatihan. Jadi pada hari ini kita nanti sama-sama mendengarkan pesan dari Pak Ramli. Dan sebelumnya saya berpesan, karena kita sini ada guru yang termasuk sebagai calon guru penggerak, mudah nanti lulus sebagai guru penggerak, dan saya mengajak kepada Bapak Ibu kita sini sama-sama, marilah kita dukung bersama-sama program pemerintah ini dan kita laksanakan di sekolah kita. Ini adalah satu program yang perlu kita lakukan dan kita laksanakan. Sebenarnya kita ketahui, khususnya nanti mendapat lulus sebagai guru penggerak,
Jadi sebagai penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menerapkan seluruh ekosistem pendidikan yang ada di sekolah kita ini, termasuk guru dan sekolah komite dan sebagainya, untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Itulah tujuan guru penggerak. Sekarang calon, sekarang nanti masuk ke guru penggerak. Kemudian itu semua dilaksanakan dalam rangka untuk menerapkan budaya positif di sekolah, khususnya di SDN 16 Batu Payung dan pada umumnya di Sinari Kepulauan dan Kabupaten Bengkayang pada umumnya. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kita mengontrol sikap perilaku siswa kita. Kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan dalam rangka untuk mencapai profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila adalah standar kondisi lulusan yang dirumuskan secara terpadu untuk didiskusikan di atas 6 komponen menjadi sendiri profil pelajar Pancasila. Jadi karakternya ini Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita harapkan sekolah kita ini siswanya punya akhlak mulia, beriman, sehingga mereka punya sikap positif yang baik atau sikap positif di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, seperti nanti bisa berteman dengan siapa saja dan sebagainya. Yang ketiga bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Itulah 6 macam yang akan dituntut sekolah kita itu supaya bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Singkat kata menurut saya, marilah kita dukung tentang program guru penggerak ini di sekolah kita dan kita laksanakan apa-apa yang jadi program nantinya sebagai penggerak. Karena setelah kita ini ada masih calon guru penggerak, nantinya mudah-mudahan bisa menjadi guru penggerak dan berlanjut. Oleh karena itu marilah kita sama-sama dukung Bapak Ibu ya tentang apa-apa yang Pak Robi nanti sampaikan dan kita laksanakan bersama-sama dalam rangka memajukan pendidikan di sekolah kita pada khususnya dan pendidikan di Kabupaten pada umumnya. Demikian tersebut dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil kabarilo bajuran kak saruna pasangan kak jubata. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 16 Batu Payung, yang saya hormati Pak CGP Bapak Ramli SPD SD, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SDN 16 Batu Payung. Pertama-tama tak bosan-bosannya kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif di SDN Negeri 16 Batu Payung yang akan disampaikan oleh Bapak CGP kita, Bapak Ramli SPD,
PKP Angkatan 6. Sebelumnya kasih apresiasi dulu Bapak Ibu ya untuk para luar biasa. Beliau ternyata masuk ke dalam PKP Angkatan 6. Sebetulnya ini sebuah kebanggaan bagi saya sendiri sebagai pengawasnya, bahwa salah seorang guru di SDN 16 Batu Payung menjadi motor penggerak. Dalam hal ini pertama tentunya beliau Pak Ramli menjadi sebagai penggerak. Tentunya beliau akan bergerak terlebih dahulu, karena untuk menjadi calon guru penggerak yang nantinya otomatis sebagai guru penggerak, ada beberapa tahapan yang sangat rumit saya rasa ya Pak Ramli. Ternyata beliau bisa melewati semuanya itu. Untuk tahapan yang sekarang ini akan disampaikan oleh beliau, tentunya masuk ke dalam tahapan pelatihannya. Setelah ini nanti beliau akan menjadi guru penggerak. Nah, setelah nanti beliau menjadi guru penggerak, otomatis akan tergerak ya. Jadi yang pertama beliau bergerak dulu. Apa yang diperbuat oleh beliau? Ini seperti ini, bergerak beliau ya, Pak Aldi bergerak. Setelah bergerak nanti tergerak, hatinya akan tergerak. Apa yang akan dilaksanakan di dalam sekolah, di dalam pembelajaran, sebagai seorang guru penggerak. Ya, sebagai seorang guru penggerak adalah seorang pemimpin pembelajaran. Ya. Di dalam pemimpin pembelajaran tersebut, tentunya hal-hal yang akan dilaksanakan adalah untuk menggali potensi-potensi peserta didik, mengembangkan potensi-potensi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Seperti itu ya Pak Randia. Jadi kegiatan beliau ini yang pada saat ini beliau sudah tergerak melaksanakan kegiatan ini. Nantinya ya, setelah tergerak, apa yang ketiga? Menggerakkan. Itu harapan dari kami ya Pak Randia, menggerakkan. Setelah beliau tergerak mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan menjadi guru penggerak, otomatis nanti beliau akan menggerakkan. Nah, kami harapkan Bapak Ibu sekalian nanti mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ramli, mengikuti langkah beliau. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bu Livia dengan Pak Mus Mulyadi. Ternyata beliau berdua juga sudah mengikuti guru penggerak. Terima kasih banyak ya. Itu sebuah gerakan yang bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kepala dinas. Visi misinya adalah guru penggerakkan bergerakkan. Nah, itu visi misi dari beliau. Jadi tahapan saat ini Pak Ramli sudah masuk ke tahapan yang tergerak, sehingga nanti setelah menjadi guru penggerak akan menggerakkan. Jadi ada 3 tahapan: bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, itu. Kami mohon nanti Pak Ramli jangan hanya menggerakkan di komunitas sekolah ini saja. Kami harapkan nanti apa yang sudah Bapak peroleh selama 6 bulan, selama 6 bulan pembelajaran, juga nanti menggerakkan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita ini, terutama sekolah-sekolah binaan Ibu. Nanti kami mohon bisalah setelah ini berbagi, ya, berbagi. Itu harapan dari kami. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan yang akan Bapak sampaikan hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami harapkan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini bisa mengambil pembelajarannya, otomatis pemindahan kalau tidak salah ya Pak Ramli ya, itu untuk
pembebasan, kalau untuk budaya positif yang di sekolah, ya, di sini misinya adalah mari kita terapkan budaya positif di sekolah agar dapat membentuk karakter anak sehingga menjadi profil pelajar Pancasila. Tentunya untuk budaya-budaya positif ini yang kita laksanakan, ada beberapa hal mungkin nanti akan disampaikan oleh beliau. Kalau tidak salah itu ada restitusi ya Pak ya, ada restitusi, triangle restitusi. Nanti beliau sendiri yang akan menyampaikan, menjelaskan itu sedikit, yang karena ibu sendiri kan masuk ke dalam program ini, cuman programnya bukan guru penggerak tetapi pendamping lakukan program organisasi penggerak yang sudah dilaksanakan selama 2 tahun, dan hasilnya untuk Kabupaten Bengkayang sudah 2 tahun menelurkan atau menghasilkan buku-buku yang dibuat oleh guru-guru yang organisasi penggeraknya adalah FIM, Forum Indonesia Menulis. Jadi kita berkolaborasi Pak Ramlian, saya menggerakkan gurunya untuk menulis. Kebetulan untuk yang jadi sasaran bagi sekolah intervensi POP tidak semuanya, tetapi walaupun SDN 16 Batu Payung ini tidak masuk ke dalam intervensi program POP, tetapi mempunyai seorang guru yang hebat. Jadi dengan demikian nanti akan saling mengisi, gitu kan, saling mengisi. Apalagi beliau ini pengalamannya sudah luar biasa, jadi wajar dan sangat dimaklumi beliau pasti bisa menjadi motor penggerak untuk nilai binaan ibu tentunya ya. Kami mohon sekali lagi ya Pak Ramlian nanti untuk berbagi, karena untuk bisa melakukan ini Bapak Ibu juga nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang pastinya nanti akan diberikan oleh Bapak Ramli juga, disampaikan, berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga kemajuan di SDN 16 Batu Payung ini nanti semakin berkembang dengan baik, semakin bermutu, karena dimulai dari gurunya yang tentunya saat ini sudah menjadi seorang guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ada untuk penerapan disiplin itu ada 5 posisi kontrol yang mungkin nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Ramli. Ada 5 posisi kontrol bagi guru untuk menerapkan budaya positif disiplin, yaitu dari menghukum sebagai monitor atau pemantau, dan juga sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman dan sebagai manajer. Nanti akan dibahas oleh beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang pendidik, tentunya diibaratkan kata kalau kita misalnya di sawah, misalnya kan kita menanam benih, kan, menanam benih di sawah itu apa biasanya Bapak Ibu? Padi, kan. Nah, kalau supaya padi itu berkembang dengan baik, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang petani? Tentunya banyak hal. Dipilih tempat yang bagus, berarti diolah yang bagus, gitu kan. Kemudian dibersihkan hamanya, gulma dibersihkan. Kemudian diberi pupuk yang baik. Kemudian disemprot supaya tidak ada pengganggu, hama-hama pengganggu. Begitu juga dengan siswa kita. Bagaimana kita menjadikan siswa itu tumbuh dengan baik? Tentunya ada hal-hal yang perlu kita berikan ke siswa tersebut. Nah, nanti pun akan dijelaskan oleh, saya rasa akan dijelaskan oleh, disampaikan oleh Bapak Ramli. Jadi Ibu hanya mengambil garis besarnya saja. Mudah-mudahan dan mari kita bersama mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ramli, dan kita bisa mengikuti paparan-paparan beliau, kemudian kita identifikasi
kemudian kita refleksi dan akhirnya kita bisa memberikan aksi nyata, gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti paparan-paparan dari calon guru penggerak kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ambil kata Indo dan kurangin kak samuga bahasa nakak juga. Yaitu penyampaian materi sosialisasi budaya positif di SD Negeri 16 Batu Kayu yang akan disampaikan oleh Pak Ramli. Kepada Pak Ramli, saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif di SD Negeri 16 Batu Kayu. Yang saya hormati Ibu Pengawas Sekolah, yaitu Ibu Haja Umiatun SPDI MPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 16 Batu Kayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 16 Batu Kayu. Saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Bengkayang untuk wilayah Kecamatan Sungai Raya Pelawang pada hari ini akan berbagi pengetahuan yaitu mengenai budaya positif yang kami terima pada saat mengikuti pelatihan dan pendidikan calon guru penggerak angkatan 6. Sebelum saya mulai sosialisasi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pengawas yang telah hadir pada kesempatan ini membersamai kita dalam sosialisasi budaya positif di SD Negeri 16 Batu Kayu. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Umiatun SPDI MPDI selaku pengawas sekolah binaan SD Negeri 16 Batu Kayu. Beliau tadi sudah banyak membicarakan masalah budaya positif itu, ya kan? Karena beliau juga sudah mendapat banyak atau sedikit tentang materi-materi ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada forum inilah. Kita akan berbagi mengenai apa yang telah saya terapkan. Kalau kita lihat di sini mengenai budaya positif, ini nanti akan ada hubungannya dengan disiplin anak. Ada hubungannya dengan disiplin anak. Jadi pada kesempatan ini saya akan share pengetahuan itu. Jadi mohon izin ya Ibu Umi dan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan materi ini. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kalau kita ingin belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini mohon maaf, saya bukan menggurui, bukan mengajari, tapi kita di sini adalah berbagi pengetahuan ya, supaya kita tahu apa sih budaya positif itu. Bagaimana sih cara menerapkannya di sekolah ini? Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Misalnya anak terlambat datang, karena kamu terlambat datang, WC kotor, bersihkan WC. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah setuju? Yang nomor satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada 3 pertanyaan pemantik pada kesempatan ini.
Jadi dari 3 pernyataan ini nanti mana sih sebenarnya yang akan kita terapkan untuk mendisiplinkan anak? Ini sebetulnya menjadi suatu acuan bagi kita, menjadi renungan yang selama ini saya mengikuti calon Biro Pembina Angkatan ke-6. Kadang-kadang saya baru tersadar, oh, apa yang saya lakukan sebetulnya itu tidak membentuk karakter anak. Dengan adanya budaya positif ini, saya juga terduga ternyata dalam menghadapi anak yang bermasalah sepertinya bukan dengan cara yang ada seperti di depan ini. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang sepintas bahwa mendisiplinkan anak kalau tidak dihukum tidak jelas. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang anak kalau dia kita hukum, apalagi hukumnya sangat berkesan di hatinya, mungkin sampai dewasa dia muncul perasaan dendam, perasaan benci. Disinilah dengan budaya positif, bagaimana kita mendisiplinkan anak terbentuk karakter yang baik, sehingga dia tidak dendam, tidak benci dengan gurunya. Nah, jadi ini nanti kita lihat pemaparan sebagaimana yang Ibu Umi katakan, bahwa menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, bahwa murid itu diibaratkan seperti padi, seperti benih, seperti bibit. Yang mana benih akan banyak hidup. Tentunya kalau mau subur, kalau mau tumbuh baik, tentu perlakuannya tidak sama. Ya kan? Misalnya dalam suatu sekolah mungkin ada bibit padi, ada bibit jambu, ada bibit mangga. Yang mana setiap bibit-bibit itu tentu perlakuannya tidak sama. Itulah yang diumpamakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beda bibit, beda perlakuan. Beda bibit, beda perlakuan. Ternyata dari filosofi pendidikan itu saya berpikir betul bahwa selama ini murid yang ada di kelas kita tentunya tidak sama, beragam tingkah laku, beragam kemampuan. Itulah tugas guru, bagaimana merawat bibit-bibit tadi dengan perlakuan yang berbeda sehingga dapat tumbuh kembang menjadi anak yang berkarakter. Apalagi sekarang ini profil pelajar Pancasila juga yang diterapkan atau yang disebutkan oleh kepala sekolah tadi ada 6, cukup luar biasa juga pengetahuan. Padahal tidak ikut huruf bergerak, tapi paham apa itu profil pelajar Pancasila. Topik yang akan saya sampaikan di sini yaitu pertama, perubahan paradigma yang saya katakan tadi, hukum itu mendisiplinkan anak. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau kita kan emosi saja ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita ke teori kontrol, kita dapat mengontrol kita apa sih perlakuan yang akan kita berikan kepada anak yang melanggar disiplin tadi. Yang kedua adalah disiplin positif. Kalau ada positif berarti ada negatif. Kalau negatif, misalnya anak melanggar disiplin, kita berikan hukuman secara fisik dan sebagainya, yang sifatnya membuat anak benci, yang sifatnya membuat anak dendam. Tapi kalau disiplin positif ini membuat anak menyadari, timbul dari hatinya, oh ternyata saya berbuat salah, oh ternyata saya merugikan orang lain. Di situ kita tanamkan, memang menanamkan itu perlu proses. Proses itu bukan hanya semudah dengan membalik telapak tangan. Jadi perlu waktu yang panjang untuk menumbuhkan motivasi, dorongan intrinsik pada diri anak itu sendiri. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, restitusi segitiga restitusi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Pengawas tadi. Jadi dari tingkatan-tingkatan ini nanti ada teorinya, ada juga saya sudah melakukan aksinya atau praktek di kelas 6. Itu bukan kasus yang dibuat-buat, tapi memang kasus sebenarnya. Pas kebetulan saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati,
Misalnya ini hanya ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Ada A dan D, ini antum A ini orang A namanya, yang D ini juga namanya Anda dan teman Anda misalnya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Misalnya begini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menuliskan Bapak Ibu kepal, lalu Bapak Ibu minta dengan kawannya, minta bukakan apa yang dipegang. Dari kegiatan itu Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau seandainya orang yang mengepal itu ada rahasia, misalnya rahasia apalah gitu, yang sifatnya sensitif ataupun pribadi, mau tidak Bapak Ibu memberikannya pada temannya? Kira-kira mau nggak? Tentunya mungkin tidak mau, karena sesuai dengan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Oh, ini rahasia saya, ini privasi saya. Kalau saya berikan, terbuka rahasia saya. Itu walaupun dengan bujuk rayu, dengan memberikan iming-iming ataupun tanggapan, kalau mereka memang ingin merahasiakan itu, tentunya dia pasti tidak akan membuka kepala tangan itu. Karena apa? Mungkin itu privasi atau rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Demikian juga anak didik. Kadang-kadang kita bujuk, kita marah, kita bentak. Kalau mereka salah, misalnya kadang-kadang ada yang tidak mengaku. Mengapa? Mungkin ada sesuatu yang ia rahasiakan. Nah, jadi ini beberapa hikmah bahwa anak itu tidak bisa mengikuti sesuai dengan kemauan guru. Bagaimana itu nanti? Tentunya pada bagian ini ada teknik, ada cara. Ibaratnya kita mengambil rambut dalam tepung, rambutnya tertarik api, tepungnya tidak berantakan. Jadi tidak berserakan, rambutnya kita tarik dengan betul. Ibaratnya apa? Rambut tidak rusak, ibaratnya anak tidak terluka, tidak tercederai oleh emosional dari seorang guru. Apa perubahan paradigma ketika kontrol? Ini ilustrasi kontrol. Ilusi dulu mengontrol murid, berarti mengawasi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini perubahan paradigma teori kontrol. Dari ini nanti bisa kita lihat mana yang akan kita terapkan di sekolah itu. Jadi budaya positif ini tentunya ada hubungannya dengan mendisiplinkan anak, tetapi secara positif. Apa itu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Misalnya saya dengan Bu Nami, oh sama barangkali Bu Nami, padahal mungkin pandangannya berbeda. Sama juga dengan anak. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Buat yang luas kontrolnya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita kan begitu ya. Kamu ini nakal, buruk sekali perannya ini. Tapi pada posisi kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak nakal pasti ada tujuan. Misalnya dia suka mengambil makanan temannya. Apa sih tujuannya? Mungkin di rumah dia lapar, tidak makan, sehingga di sekolah dia mencuri makanan temannya. Di sini kalau kita berbicara teori kontrol,
Jadi kita jangan langsung memvonis bahwa kamu mencuri, kamu jahat, kamu nakal. Tapi lihat dulu, anak melakukan itu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini terus respon. Tapi pada kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini teori kontrol. Kalau stimulus respon, oh saya bisa mengontrol semua anak. Padahal menurut dia kontrol, yang bisa mengontrol dirinya adalah diri sendiri. Jadi ada 15 anak yang bisa mengontrolnya anak. Memang selama ini kita menganggap guru bisa mengontrol, ya kan? Ini menurut paradigma ini. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita menyelesaikan kasus, kalau gagal kita bujuk, pasti kita bentak. Kan betul ya? Udah kita bujuk, kamu tapi bujuk betul-betul, lalu timbul emosi, timbul pemaksa. Yang tadi yang teman-teman kalau udah dibujuk tak mau dihempas kan biasanya begitu, kalau tak kecil ya. Kan begitu. Kemudian pada teori kontrol di sini mengutamakan kolaborasi, kerjasama, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak pakai bentak kalau tidak berhasil. Bagaimana sih? Berarti ada kolaborasi, ada kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kemudian model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Antara dua, tidak menang, kalah. Padahal kalau kita tahu, kalau orang lain, kalau menang pun sakit, kalah apalagi. Sama-sama konyol, kan gitu ya. Tapi pada dia dikontrol, model berpikirnya menang, tidak ada kalahnya. Berarti tidak ada yang tersakiti, tidak ada menang kalah. Cuma pada cara kontrol ini benar-benar berpikir dia menang, saya menang. Jadi di situ timbulkan perasaan senang, tidak ada perasaan yang tersakiti dari dua orang tadi. Kemudian disiplin positif. Apa sih konsepnya? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Kalau dia tidak mematuhi tata tertib, berarti tidak disiplin pada umumnya. Tapi di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman kalau dia tidak mematuhi tata tertib. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Berarti kalau sudah tidak bisa lagi, berarti alternatif terakhir itu tadi. Karena kami tadi kita bertanya, kalau tidak kita berikan hukuman, apakah anak nanti ada efek jelasnya? Nanti dia akan berbuat lagi. Katanya yang memang seperti itu, bahwa anak ini sebetulnya sudah mempunyai perilaku pada saat dia lahir. Ternyata berbeda dengan teori tabula rasa. Tapi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, anak ini sebetulnya sudah punya perilaku begitu dia lahir. Tinggal seorang guru ini bagaimana mengendalikan laku anak tersebut. Maksud yang dikendalikan apa? Bukan tingkah laku yang buruk, tetapi tingkah laku yang baik. Itulah. Jadi kita sebagai guru ini sebetulnya hanya menuntun, mengarahkan anak didik kita, ya kan, menjadi perilaku yang baik. Sebagai pendidik, apa tujuan kita? Yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini Bapak Ibu, kita mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal.
memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu kebaikan universal? Berarti nilai-nilai kebaikan, misalnya menghormati, menghargai, kemudian saling membantu, sopan santun, dan memiliki motivasi intrinsik berarti timbul kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena penghargaan, bukan karena rujukan. Kalau ini sudah tertanam pada anak, ada motivasi intrinsik. Kalau mereka merasa bersalah, maka timbul dalam hatinya, oh, saya bersalah, maaf. Kalau saya minta maaf, berarti orang yang kita lakukan tadi, orang yang kita telah buat bersalah tadi, antara kedua-duanya akan merasa senang. Jadi kalau anak lahir, ya kan, kalau dia merasa ada motivasi intrinsik, dia akan muncul perasaan bahwa nilai kebajikan tadi berkelahi itu adalah perbuatan yang tidak baik, bahwa kita harus menghormati orang lain, kita harus menghargai orang lain. Jadi di sini kalau ada motivasi intrinsik yang muncul pada anak, saya yakin anak itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik, sebagaimana pada kurikulum Merdeka ini adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian motivasi perilaku manusia. Pertama, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang timbul. Kalau tidak mau cari masalah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita saja, kalau kita misalnya lambat datang misalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan kita datang awal misalnya anak kan, sehingga tidak dihukum oleh guru. Misalnya lagi anak piket, dia menghindari ketidaknyamanan atau dia akan datang lebih awal untuk melaksanakan itu. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada nggak Bapak Ibu misalnya kalau mereka datang awal nanti saya kasih permen 1, atau bisa kita kasih uang 1.000. Kalau anak seperti itu, kalau tidak kita berikan imbalan, dia tidak akan mau beruang. Misalnya kelas saya potong, coba si A bersihkan ya, nanti Bapak kasih 1.000 rupiah untuk kamu beli es. Dia senang, cepat dia melaksanakan. Mengapa dia senang? Karena ada imbalan. Kalau tidak kita berikan imbalan, dia tidak akan melakukan. Ternyata motivasi ini juga mungkin tidak akan memunculkan dari perasaan anak pada motivasi intrinsik tersebut. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bahwa itu adalah untuk kebersihan kelas. Kalau kelas bersih berarti belajar nyaman. Kalau belajar nyaman berarti kita nanti bisa sehat. Kalau anak ada yang berpikiran seperti itu, luar biasa. Bagaimana menanamkan itu? Tentunya perlu proses. Jadi tidak ada istilah menghindari ketidaknyamanan, tidak ada anak istilah menginginkan imbalan. Tetapi kalau ada motivasi seperti ini, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, diri sendiri menghargai, bukan berarti sekedar minta pujian dari guru ataupun dari teman-teman. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, Bapak Ibu, pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bisakah kita menumbuhkan ini pada motivasi anak tadi yang nomor 3? Tentunya tidak semudah membalik telapak tangan, apalagi anak sekarang. Pasti
rasanya sangat berat. Makanya sebagai guru, waktu kami berkolaborasi, bertanya jawab, ini perlu proses yang panjang, ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Ternyata sesuatu itu kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka anak akan melakukan sesuatu, ya kan? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Biasanya kalau anak suka mengganggu temannya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi bagi dia? Tiap hari ganggu temannya terus. Mungkin biasanya anak seperti tersebut kita jadikan ketua kelas. Amat biasanya. Berarti dia apa? Kebutuhan dasarnya ingin berkuasa. Kemudian ada anak yang suka selalu kalau dia tidak mengganggu teman, dia sedih. Asal dia mencolek cewek-cewek misalnya, perempuan, dia nggak senang. Berarti ada di situ kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi baginya. Berarti kebutuhan dasar kesenangan. Ada juga murid setiap hari selalu dekat dengan guru. Kalau tidak ada guru, bersedih ya. Tanya, Pak, ibu saya belum datang ya Pak? Sudah, ibunya masih di jalan. Tadi nanya dengan saya ibu, anak kelas 1. Pak, ibu saya mana? Berarti di situ ada kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang. Selalu bertanya, ya Ibu Livia, kalau dia tak datang Ibu Livia, dia sedih. Berarti dia ingin minta kasih sayang dengan Ibu Livia. Jadi kita lihat kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Kita lihat tayangan video ini. Takutnya nanti kalau Bapak Ibu dengan saya terus bercerita bosan juga. Oh ini di bawah sebentar. Ya. Kita lihat tayangan video ini ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu simak apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu Sambil upaya yang dapat dilakukan adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini tayangan video ya Bapak Ibu ya, 5 kebutuhan dasar yang secara teoritis tadi sudah Ki Hajar Dewantara jelaskan. dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam Ini yang habitatnya diceritakan Ibu Umi tadi ya, Ibu pengawas kita pengetahuannya luar biasa, sudah paham masalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal.
Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru, Bapak Ibu, harus berpikir kalau anak melakukan sesuatu, mungkin mereka kita ajak sambil berbicara, berbincang-bincang untuk melakukan refleksi. Jadi kita sebagai guru harus reflektif. Misalnya anak tadi suka mengambil makanan orang lain, tentunya di situ kita bisa menanya pada anak, coba kamu pikirkan mengapa kamu melakukan hal itu. Tentunya nanti anak akan berpikir reflektif, mengulangi atau mengingat apa yang dia lakukan sebelum dia datang ke sekolah. Tadi saya di rumah karena bangun kesiangan, kalau saya datang terlambat ke sekolah, saya akan dihukum oleh ibu guru atau pak guru sehingga saya lupa untuk sarapan, lupa untuk meminta uang jajan. Atau di rumah saya, mama atau ibu saya tidak memberikan makanan sehingga saya di sekolah menjadi lapar. Kalau anak yang lapar, anak yang tidak memiliki uang jajan, tentunya dia belajar pasti tidak tenang. Sama juga dengan kita kan Bapak Ibu. Kalau kita lapar, kalau kita tidak ada makanan yang terisi, tentunya kita akan merasa lesu, kita akan merasa malas. Nah, itulah sebagai guru dengan melihat kebutuhan dasar manusia, kita bisa menerapkan ini pada anak ini. Bukan berarti semua 5 kebutuhan dasar anak ini guru yang memenuhi, tidak. Kita sebagai guru harus reflektif bagaimana tingkah laku anak, apa sih sebetulnya yang dia inginkan. Nah, itu yang menjadi acuan bagi kita. Kemudian 5 kebutuhan dasar ini tadi, ya sudah kita saksikan melalui tayangan video. Kemudian 5 posisi kontrol. Apa saja sih 5 posisi kontrol? Ini juga sudah dibahas oleh Ibu Umiyatun tadi dalam memberikan kata sambutan bahwa 5 posisi kontrol itu pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau atau monitor, yang kelima adalah sebagai manajer. Biasanya saya terus terang Bu Umi, sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya lebih banyak pada nomor 1 dan nomor 2. Di situ saya baru tersadar, ternyata kita menghukum anak yang berlebihan, yang pada dasarnya nanti akan menimbulkan rasa sakit, rasa dendam mungkin di kemudian hari. Ternyata itu menurut teori-teori saya juga sejenak benar. Kalau kita menghukum anak, lalu rasa posisi kontrol membuat rasa bersalah, mungkin tekanan darah saya dari 120 bisa jadi naik 150 karena makan-makan tadi Bu. Ternyata itu kurang baik juga bagi kesehatan bulu, apalagi bagi perkembangan anak didik kita. Bagaimana kalau kita posisi teman? Berarti kita menganggap murid sebagai teman, bukan berarti teman sesama mereka itu tidak. Tentu ada batas-batas tertentu. Pemantau, ini nanti ada video bagaimana kita menerapkan posisi dari 5 posisi kontrol ini. Siapa ini? Berarti kita sebagai guru. Inilah budaya positif yang akan kita tumbuhkan pada diri seorang guru. Kalau kita lihat 5 posisi kontrol maupun seorang pemukul bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bisa kita judi, bisa kita pukul, dan bisa kita maki-maki. Itu pemukul. Misalnya terlambat, apa kamu ini terlambat? Berarti kita bentak-bentak. Kalau anak kita bentak, bagaimana perasaannya? Tentu dia akan merasa sedih, merasa kecewa. Kemudian kedua, pembuat
suara lebih lembut. Dia suaranya tidak jelas, lembut, tetapi menyentuh perasaan anak. Kemudian yang ketiga teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan bujukan. Ya saya pernah dibujuk dulu ya pernah supaya bimbing mau nulis. Jadi sebagai teman. 4. Monitor atau pemantau. Monitor ini berarti mengawasi. Misalnya membuat sampah, saya tidak jadi teman, saya awasi. Dia takut. Ada Pak Amli dia. Apalagi kalau saya foto-foto. Sama juga kemarin anak di sini karena kita lingkungannya di hutan Bu ya. Dia main tahajud-tahajudan di belakang. Pas ada kali dia main begitu. Saya tuh padahal saya tidak pakai pembuku buat orang besar atau teman. Saya hanya saya videokan. Lalu dia tanya, Pak, mengapa divideokan? Ya nanti Bapak tahu siapa yang salah, saya tangkap. Benar-benar seperti itu. Padahal saya tidak berkata yang keras, tidak membuat orang bersalah, tidak juga teman. Saya waktu saya videokan, lalu satu persatu berubah. Pak Abdi videokan, nanti kita ditangkap. Besok-besoknya ada satu ulang lagi, Pak, ada satu orang mau betul kan? Ada apa-apa, nanti Bapak videokan lagi. Hari ketiga tidak ada lagi Bu. Padahal kalau tidak kita tegur, hujan-hujan selesai hujan ada Bu ya. Tidak anak lagi, tidak kelas 1, pokoknya dia senang main juga. Apa masalahnya yang saya khawatirkan? Takut ada ulah Bu. Jadi nanti kalau apa-apaan, guru juga yang dipersalahkan. Bagaimana saya mengontrol tadi? Saya hanya monitor aja, pemantau. Bagaimana saya tidak marah, tidak hukum, cuma saya kontrol. Karena tadi saya sudah mengenal ini tadi Bu. Posisi kontrol. Biasanya kalau didukung, suara saya jangan tahu. Jadi kalau saya bicara, mungkin jadi saya katakan, saya tidak mengenal, tapi lihat aja. Pak, untuk apa? Ya untuk Bapak juga nanti kan tahu. Jadi siapa yang di situ Bapak apa? Nah, jadi satu persatu mereka tidak lagi melakukan. Posisi yang kelima adalah manajer. Manajer ini sebetulnya yang sangat idealis. Kalau kita mencapai titik ini, waktu itu hebat. Bagaimana kita mencapai ini? Ini nanti akan timbul motivasi intrinsik dari anak. Itu yang kita butuhkan. Yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya, kalau anak bersalah tidak mengerjakan PR, di situ kan tanggung jawab ya murid. Lalu apa nanti anak? Mungkin dia akan berjanji tidak akan lagi tidak mengerjakan PR. Di situ anak menemukan solusi. Bagaimana solusi dia lakukan? Guru hanya mengontrol dalam arti untuk memberikan arah supaya mereka dapat bertanggung jawab. Jadi ini tindakannya apa? Ini sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, teman pengawas atau monitor, dan manajer. Kalau kita lihat dari metrik ini, bagaimana tindakan di sini? Guru marah, kalau rasa bersalah diam aja. Kalau sebagai teman membuat rumah, oh Bapak rumahmu jauh, ya kan? Kemudian sebagai pengawas pantau saja data, kamu datang terlambat. Kemudian ini bertanya, membuat kesepakatan. Kalau kita lihat dari tindakan sebagai manajer, kita bertanya, mengapa kamu terlambat? Kemudian, ayo kita sepakati. Jadi membuat kalau terlambat nanti akan memberikan kamu tinggal atau terlambat menerima pelajaran. Kemudian perkataan, kalau kamu titik-titik, Bapak akan titik-titik. Buat dia kasar di sini kan? Kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Dia tak jelas, cuma Bapak Ibu kecewa sama kamu. Kita pun ngomongnya lemah lembut. Nanti anak kan, Ibu sedih karena saya. Ibu kecewa karena saya. Bapak sedih karena saya. Jadi dia merasa
bersalah. Nah, itu. Ini juga kurang baik untuk menanamkan karakter, kurang baik menanamkan budaya positif. Lalu lakukan demi Bapak Ibu kalau teman. Kalau kamu rajin, yuk demi Bapak ya, kamu besok awal datang. Demi saya, kalau bapaknya tidak ada, dia tidak datang awal karena dia tergantung pada si A tadi. Misalnya saya tidak masuk pun ada Pak Andi, udahlah tidak ada teman saya. Misalnya seperti itu. Kemudian dia, kamu sudah tahu harapannya apa? Ini sebagai monitor. Apa sebenarnya harapannya? Pertanyaan itu. Kemudian akibatnya pola perilaku dan motivasi yang berkembang kita lihat di sini akan muncul motivasi intrinsik. Suatu motivasi yang berasal dari anak sendiri bahwa dia mengakui kesalahannya kita inginkan. Kalau di sini masih ekstensif berarti motivasinya itu karena hal lain, bukan dari diri sendiri. Yang budaya positif yang ingin kita tanamkan posisi guru sebagai manajer. Baik, Bapak Ibu, kita lihat video tayangan ini. Lead posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Nggak tahu sampai yang nonton. 5 posisi kontrol itu Jadi pengen mengikuti guru penggilaan ini, alhamdulillah saya juga bisa sudah menggunakan media kanvas posisi untuk pembuat membuat tugas-tugas yang sebetulnya dulu saya hanya posisi berpikir teman, PowerPoint, kemudian posisi Game Master. atau Tapi ini monitor, saya juga dan bisa lima juga walaupun posisi tidak banyak, manajer. karena tadi kita saling membuka Untuk memahami pikiran dengan kawan-kawan bukan hanya dari SD, TK, SMP dan SMA. Awalnya saya lulus ini, saya dari SD, saya lihat yang pernah lulus SD, SMA. Dalam menghadapi Apakah nanti dalam perjalanan saya akan mimpin? Kan gitu. Tapi saya percaya diri bahwa saya mampu, bahwa saya bisa memposisikan diri baik sebagai TK, SD maupun SMA, bahkan kita berkolaborasi. Lalu saya juga bukan menyombongkan diri, gue SMA, bertanya juga dengan SD. Ternyata kita juga bisa. Jadi itu prinsip kita, ya. Supaya kita tidak, saya dulu SD, saya mimpin dengan gue SMA. Saya juga bisa seperti mereka. Mampu saya apa coba? Ini sebagai penonton, Bapak Ibu ya. Kemudian dalam Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. jadi dia tidak mau menerima alasan murid apapun. Yang pokoknya dia betul. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa Ini biasa saya lakukan dulu. main basket Bu? Tapi sebenarnya begitu ini. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jalan. Untuk poin selanjutnya, tadi ini sudah kita pelajari mengenai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Di situ tentunya ada konsekuensinya. Kalau tidak menggunakan helm, apa akibatnya? Jadi begitu juga kita memberikan pertanyaan kepada anak. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Tentunya kalau ini kita berikan pada anak, tentunya akan menjaga kesehatan kita. Kan begitu Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tentunya kita tidak ketinggalan materi yang akan disampaikan oleh pelatih. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali
kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sekolah memang ada peraturan. Tentunya kalau tidak aturan, tentunya akan menjadi tidak teratur atau kacau balau. Tetapi kita perlu juga membuat suatu keyakinan atau kesepakatan. Saya di dalam kelas begini, Bu. Lalu saya katakan kepada anak-anak, kalau kita belajar, kalau temannya ribut, menurut kamu bagaimana? Dia akan mengatakan terganggu. Kalau supaya tidak terganggu, apa yang kamu lakukan? Tidak membuat keributan. Kalau kalian sudah sepakat seperti itu, mari kita buat keyakinan, kita buat kesepakatan. Mengerjakan tugas harus tertib. Kadang-kadang saya beri tugas, saya tinggalkan ke kantor, kata Pak Ari, Pak, kamu masuk ke tadi Pak? Enggak, saya cuma bilang begitu, keyakinan. Jadi mereka senyum. Ya, Bu Rusia ya. Sama juga ya Bu, terus ini aja di kelas 4. Saya ada tugas di kantor Pemprov, karena saya selain sebagai guru kelas, saya juga operator, saya juga porter, tentunya ada sesuatu yang perlu disiapkan. Lalu anak-anak pada saat itu mengerjakan tugas. Begitu Ibu Kusmini mau ke kantor, saya tanya, Bu, anak-anak kelas 6, dia udah tadi. Oh, senyap Bu, senyap Pak. Nah itu, berarti walaupun tidak tertanam 100%, tetapi kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat bersama, mereka sudah melaksanakan. Jadi apalagi keyakinan kelas yang saya tentukan, menghargai dan menghormati teman, kemudian menjaga barang-barang milik sekolah. Tapi apakah keyakinan kelas itu akan berjalan seperti yang kita inginkan? Namanya juga anak-anak Bu. Hari ini berbuat, mungkin dia tidak mengulangi lagi katanya, tapi besok ia berbuat. Mungkin tidak sadar karena itu belum proses panjang, baru singkat ya. Jadi itu yang kita tanamkan, bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati harus kita laksanakan secara bersama-sama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Dari pada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Kalau keyakinan kelas kita buat ini, kalimatnya dengan menggunakan kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Bukan berarti tidak menghormati, itu kata-kata negatif. Bagaimana positifnya? Menghormati atau mengasihi, atau tidak ada istilah dilarang masuk. Nah, itu bukan keyakinan yang sifatnya positif. Tapi kalau dilarang masuk, bahasanya kita ganti dengan kalimat-kalimat yang tidak ada dilarang atau jangan atau tidak, tapi kita menggunakan bahasa yang sifatnya positif. Cara pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Tadi menghargai, menghormati atau menjaga, ya. Dituliskan berupa pernyataan universal, wati umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata-kata yang sifatnya dilarang atau kata-kata yang sifatnya negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau banyak nanti tidak bisa dilakukan, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Berarti kalau keyakinan kelas 6, berarti kelas 6 yang melaksanakannya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat batin sama-sama. Jangan keyakinan kelas ditentukan oleh gurunya sendiri, tidak, tapi diyakini oleh semua anak dengan guru, supaya apa? Yang namanya sudah kita sepakati, kalau mereka melanggar tentunya ada konsekuensinya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi ini cara pembuatan keyakinan kelas. Kemudian ketiga, restitusi. Apa sih pengertiannya? Yang terakhir dulu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ibaratnya
menyelesaikan atau mendisiplin anak dengan restitusi, kita tidak membuat anak merasa kecewa, merasa sedih. Jadi tidak ada istilah anak yang nantinya merasa bersalah. Istilah menurut pihak negara, bagaimana cara kita menuntun anak menjadi anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Restitusi juga adalah proses kolaborasi, berarti nanti antara guru dan murid, ya kan, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus yang memperlakukan orang lain. Jadi kedua ini adalah pendapat daripada ahli, yaitu dosen dan dosen. Ya. Apa sih manfaat restitusi? Ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau orang salah, kadang-kadang kita hakimi, ya kan, dia nanti akan merasa bersalah, akan menimbulkan rasa kecewa, sedih, dan sebagainya. Tapi ini tidak, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya apa? Menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai tadi. Misalnya kalau menghargai buku, itu nilai kebajikan. Kalau dia mencoret, apa yang harus dia lakukan? Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Kalau mereka belajar dari kesalahan, kalau dia teringat, oh ini dilarang, berarti dia tidak akan mengulangi. Restitusi memperbaiki hubungan, jadi tidak ada istilahnya hubungan yang renggang antara guru dan murid ataupun murid dengan murid. Jadi tetap terjadi hubungan yang baik sehingga menimbulkan situasi atau sekolah yang kondusif. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang berikutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi ini menguatkan, bukan berarti melemahkan. Restitusi ini fokus pada solusi, mencari masalah, penyelesaian masalah. Dan terakhir, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan nanti murid yang salah lalu dibenci oleh kawannya. Tidak seperti itu. Kalau seandainya ada seperti itu, berarti bukan restitusi. Misalnya temannya bilang, kamu salah, jangan tolakkan dia. Itu yang tidak penuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal dan telah membuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Karena mengapa dia melakukan itu? Pasti ada kebutuhan dasar yang 5 tadi yang tidak terpenuhi. Lalu bagaimana dari contohnya? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan? Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak membuat salah. Dari contohnya, semua perilaku memiliki alasan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari contoh menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Penting menanyakan anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, dia dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi dari contoh ini kita semua memiliki motivasi internal administrasi. Jadi ini contoh-contoh kalimatnya, Bapak Ibu. Kemudian ini akan saya tampilkan bagaimana penerapannya. Ini juga sudah saya lihat di YouTube. Saya berbagi dengan teman-teman, mungkin bisa diakses oleh teman-teman yang membutuhkan itu. Ini masih kebetulan kemarin saya menjadi contoh pada saat terapi. Pada saat itu ada anak yang melapor seperti kasus seperti waktu itu yang mengajak bapak kepala sekolah. Jadi ini saya tidak marah. Dan kalau yang saya melakukan itu, jadi di sini saya lebih pada posisi teman.
Ini keyakinan keras yang mereka langgar adalah menjaga dan memelihara barang milik sekolah. Cuma Bapak Ibu suaranya kurang jelas karena merekam sendiri. Ini apakah suaranya anak-anak yang sedang istirahat? Karena pada saat jam istirahat, tapi setelah ini tidak ada juga laporan mereka membuat mencoret-coret buku perpustakaan. Jadi di kelas 6 ini ada perpustakaan kelas dulu. Jadi di pojok itu ada seperti ini, jadi mereka boleh membaca. Selain mereka ada perpustakaan yang umum di ruang perpustakaan khusus. Jadi sebenarnya sini saya juga sudah sebetulnya melakukan kegiatan manajer Bapak Ibu ya, posisi kontrol yang kita lakukan. Jadi bumi kalau saya di dalam kelas memang banyak yang saya bawa bumi. Jadi kayaknya kayak mau pergi ke sawah betul betul banyak mau bekal. Jadi ini kita tidak mendukung, tidak membuat masyarakat bersama, tapi dia akan mencari solusi bagaimana supaya tidak berbuat kegiatan. Dan membagikan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama.
Ya, jadi itu implementasi penerapan restitusi yang saya lakukan di kelas 6. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya selaku manusia biasa tidak luput akan kehilapan dan kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah, dan terima kasih juga yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menerima atau menyaksikan sosialisasi budaya positif di sekolah. Jadi saya atas nama pribadi, yaitu merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Bengkayang, pada saat ini masih melakukan kegiatan pelatihan, baru sekitar 2 bulan, masih 4 bulan berjalan Bu. Jadi ibaratnya saya melakukan atau mengatakan kepada pengajar praktek dengan apakah saya bilang saya sampai ke tujuan akhir tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan bisa kita terapkan di sekolah kita saat kita belajar sesuai dengan tema. Mari kita terapkan budaya positif di sekolah agar dapat membentuk karakter anak sehingga menjadi profil pelajar Pancasila. Setelah kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada yang mau disampaikan mungkin Pak, Ibu, atau Ibu? Udah ya. Selanjutnya, atau ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Dipersilakan Bapak atau Ibu. Mau sharing mengenai kondisi di kelasnya? Mungkin ada pertanyaan Bu Lydia, ada yang mau ditanyakan? Bu Narwi, karena ini biasanya hubungannya banyak dengan guru kelas, walaupun nanti pada guru mata pelajaran itu pasti ada juga menemui itu. Jadi kalau untuk guru mata pelajaran mungkin bisa membuat suatu keyakinan kelas, walaupun dia tidak punya di dalam kelas. Di lapangan itu mungkin menyepakati pada saat bermain di lingkungan sekolah, misalnya menjaga bola, jangan sampai bola itu rusak atau dan sebagainya, itu keyakinan. Bukan berarti nanti kalau dia merusakkan bola atau apa, kita minta dia harus ganti, bukan. Tapi itu kita lebih menuntut kepada bagaimana tanggung jawab anak selaku anak sekolah. Inilah tanggung jawab yang kita munculkan, motivasi intrinsik yang kita harapkan sehingga ada menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Memang untuk sekolah kita ini dengan lingkungan karakteristik, biasanya orang Tionghoa itu sifatnya agak keras ya Bu ya. Tapi itu mungkin bisa kita minimalisasikan, ya kan? Bagaimana kita mengajak anak itu berbuat baik. Saya selalu menekankan kepada anak bahwa pintar itu kalau punya karakter yang kurang bagus itu juga tidak baik. Saya bilang, untuk apa pintar tapi menghancurkan? Lebih baik orang yang tidak pintar tapi menjaga dan memelihara. Jadi disitulah kita menanamkan budaya karakter kepada anak supaya menjadi anak yang baik. Memang untuk menjadi anak yang baik, anak yang berkarakter tidak semudah apa yang kita inginkan. Jadi harus dengan penuh kesabaran, coba lagi, dan coba lagi. Berarti itu merupakan suatu proses yang harus kita laksanakan. Karena apa? Sesuatu yang baik tanpa proses itu mustahil. Untuk mencapai tujuan harus ada proses yang harus kita lakukan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih kepada Pak Artis. Saya kira belum ada ya pertanyaannya, karena masih di satu lingkungan sekolah, mungkin nanti bisa ditanyakan di luar kesempatan. Ya, untuk selanjutnya pembacaan doa. Pada Pak Artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk atas waktu untuk memimpin doa.
Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khulil husnaka fil maut wa najarna min ma'ruf Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan atas apa yang telah kami selenggarakan ini, acara dengan tema sosialisasi budaya positif di SD Negeri 16 Batu Payung, sehingga dapat membentuk karakter anak menjadi profil pelajar Pancasila. Dan juga mudah-mudahan acara ini dapat dijadikan teladan dan contoh bagi guru-guru yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Muhammad. Berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembicara hari ini mengucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan kepada ibu pengawas sekolah, kepala sekolah, dan ibu bapak guru yang sudah mendengarkan materi ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian hitung, ya kan? Iya. Kemudian kalau kalian coret-coret buku mau jadi apa? Apakah jadi orang yang dikatakan hebat? Tidak, ya kan? Kira-kira nilai apa tadi yang kita yakini supaya kalian menjadi merawat pada menjaganya supaya tetap baik, bersih, ya. Jadi gimana solusinya menurut kalian? Apa yang saya lakukan? Apakah kalian merasa salah? Jadi apa yang kalian lakukan? Ini saya apakah kalian mau mengulangi lagi? Betul? Siap terjadi? Nah, kalau kalian berjanji pada Tuhan, terus yang Maha Esa, jadinya apa? Ya, jangan mengulangi. Kira-kira merasa bersalah nggak? Bisa diperbaiki nggak? Jadi berjanji tidak akan coba kalian dan saya berjanji tidak akan mengulangi yang sama. Supaya apa? Bersih dan baik, ya. Jadi ini adalah janji ya. Jadi Bapak tidak akan kesalahan kalian. Kalau kita bisa yakini, kemarin kan sudah Bapak pun keyakinan kita, keyakinan kelas kita menghargai kemampuan kita di sini, menjaga dan merawat yang tadi bukan hanya itu kan apalagi semua, ya kan, meja, dinding. Ini kalau ada yang di kelas 5, kelas 6, kelas 3 mana, kelas 5 ada, iya, ada yang jaga, ini Bapak minta keyakinan kita bahwa kita harus menjaga, memelihara. Ingat apa tadi saya Bapak? There's a place I have found in the shade on the ground.